Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SMK Pertiwi? Semoga kalian tetap semangat belajar. Saya Sri Wayuni. Di sini saya akan membahas fisika dengan subbab hukum 2 termodinamika. Oke, hukum ini berbunyi energi kalor energi kalor tidak dapat seluruhnya diubah menjadi suatu usaha atau energi mekanik. Sebagiannya itu akan dibuang. Pemanfaatan dari hukum termodinamika ini adalah pada mesin kalor atau mesin panas. Apa itu mesin kalor? Jadi mesin kalor adalah sebuah alat yang menggunakan panas untuk menghasilkan usaha atau kerja. Contoh dari ciri dari mesin kalor adalah yang pertama, adanya transfer panas dari temperatur yang tinggi atau disebut sebagai reservoir panas. Yang pertama ya. Yang kedua, adanya mesin yang mengubah panas menjadi usaha atau kerja. Yang ketiga, adanya tempat untuk mengalirnya panas buangan atau panas sisa yang disebut sebagai reservoir dingin. 3 komponen ya dalam mesin kalor. Ibu gambarkan secara sederhana untuk mesin kalor. Yang paling atas itu adalah reservoir panas, hot reservoir. Kemudian yang tengah engine, yang bawah cold reservoir atau reservoir dingin. Secara spontan, energi panas itu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Oke, oleh si mesin ini, si energi yang mengalir tadi, energi panas yang mengalir tadi, dirubah sebagian menjadi usaha atau kerja. Sebagiannya lagi diteruskan kepada reservoir dingin sebagai panas buang. Di sini notasinya untuk reservoir panas adalah QH. H-nya dikata hot ya. Kemudian engine mesin, W adalah usaha yang dihasilkan. Kemudian reservoir dingin atau panas yang mengalir ke reservoir dingin adalah QC, berarti panas yang ke reservoir dingin. Dalam satu siklus dari mesin kalor ini tidak terjadi perubahan energi dalam. Ingat ya, energi dalam itu adalah delta U. Delta U-nya sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan W. Karena ada 2 Q ya, Q masuk dari reservoir panas, Q keluar yang ke reservoir dingin, berarti Q-nya itu adalah selisih antara si panas dan dingin, berarti QH min QC sama dengan W. Kalian bisa mengikuti ya rumus yang ibu sajikan. Nah, mesin kalor ini karena hanya sebagian mengubah energi panas menjadi kerja, maka dia memiliki efisiensi. Apa itu efisiensi? Jadi ukuran seberapa sih energi panas yang dirubah menjadi energi kerja. Rumusnya adalah kerja yang dilakukan dibagi dengan panas yang masuk, berarti W min QH. Oke, sekarang mesin kalor yang harus kalian ingat rumus yang keduanya. Yang tadi kan, rumus ketiganya. Rumus pertama kan W sama dengan QH min QC. Rumus kedua E sama dengan W per QH. Oke, satu kedua ya. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, substitusi dari persamaan rumus 1 ke rumus kedua. Oke, ibu kasih tanda panah, kalian bisa ngikutin ya. Jadi W sama dengan QH min QC. W-nya disubstitusi ke persamaan yang kedua. E sama dengan W-nya diganti. Jadinya QH min QC per QH. Atau sama dengan 1 min QC per QH. Oke, 3 rumus ini harus kalian ingat atau harus kalian hafalkan. Ibu langsung kasih contoh soal nih. Sebuah mesin mobil memiliki efisiensi 22% dan menghasilkan kerja sebesar 2510 Joule. Sekarang ditanyakan, hitung berapa sih jumlah kalori yang dibuang dalam mesin itu. Berarti yang pertama, diketahui efisiensinya, E-nya 22% atau 0,22 ya. 22 per 100 berarti 0,22 ya. Kemudian kerja yang dihasilkan, W-nya adalah 2510 Joule. W sama dengan 2510 Joule. Yang ditanya kalori yang dibuang, berarti QC ya.
Solusinya, kita gunakan persamaan atau rumus yang satu dengan rumus yang kedua. Rumus yang ke satu kan bilang bahwa W sama dengan Q min C. Kita operasikan secara sederhana bolak-balik sehingga diketahui bahwa Q min W sama dengan QC. Oke, kotak yang kedua ya, yang Ibu sajikan. Kotak sebelahnya yang kuning, E sama dengan W min QH. Nah, berarti QH sama dengan E sama dengan W per QH. Berarti QH sama dengan W per E. Yang kotak kuning yang sebelahnya. Kalian bisa mengikuti dong. Kenapa sih? Jadi kita akan hilangkan QH dan kita akan hilangkan QH. Yang kita gunakan adalah E, kemudian QC dan W. Oke, kita masuk ke rumus yang kotak merah. QC sama dengan QH min W ya, dari kotak yang kuning yang kedua ini. Masuk ke bawah nih. QC sama dengan QH min W. Sama dengan, karena QH itu adalah W per E, berarti QH-nya diganti menjadi W per E min W. Oke, yang tengah ini ya, yang di kotak merah yang tengah, kalian bisa ngikutin. Kita masukkan angka-angkanya. W-nya adalah 2510 Joule. Kemudian E-nya adalah 0,22 dikurangi dengan 2510 Joule. Oke, hasilnya adalah 8.900 Joule. Cukup sekian dari Ibu, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.